Baik, kita lanjutkan pada uh, kuliah pertemuan yang ke-6 ya. Prediction of traffic noise, jadi prediksi kebisingan lalu lintas. Jadi untuk metode prediksi kebisingan lalu lintas, ini kita akan menggunakan metode CORTN. Jadi CORTN ini singkatan dari Calculation of Road Traffic Noise. Sering juga disebut UKDOT ya, United Kingdom Department of Transport. Jadi maksudnya ini sama ya. Ya bukunya itu sudah saya upload di Oase, silakan nanti di-download. Jadi merupakan metode prediksi kebisingan yang dikembangkan oleh Departemen Transportasi di Inggris, di mana judul bukunya adalah CORTN, Calculation of Road Traffic Noise. Metode ini bisa disebut metode CORTN, sering juga disebut metode UK dot ya, UK dot 1988. Metode ini sebenarnya juga diadopsi oleh Kementerian PUPR ya. Jadi Kementerian PUPR juga mengeluarkan pedoman, nanti bisa di searching ya, pedoman prediksi kebisingan lalu lintas. Itu juga dasarnya adalah menggunakan metode UK dot ini. Jadi kita pelajari dari sumber aslinya ya, metode UK dot ini seperti apa. Nanti bisa juga Anda download materi yang dari Kementerian PUPR. Secara umum, tahapan dari prediksi kebisingan lalu lintas, jadi sebelumnya saya sudah sampaikan ya, kenapa diperlukan metode prediksi. Jadi kalau kita misalnya mengukur kebisingan untuk 1-2 ruas jalan, mungkin bisa kita lakukan dengan mengukur langsung. Jadi menempatkan sound level meter. Kalau seandainya kita disuruh mengukur kebisingan lalu lintas puluhan atau ratusan ruas jalan untuk jangka waktu 18 jam, jadi ini tentu akan sangat sulit ya, sangat sulit untuk melakukan pengukuran langsung. Sehingga bisa digunakan metode prediksi ini. Nah, apakah metode ini bisa berlaku langsung di Indonesia? Nah, inilah kemudian sebenarnya dalam tugas ya, dalam tugas berikutnya, jadi Anda mencoba untuk melakukan pengukuran kebisingan lalu lintas dengan menggunakan alat sound level meter. Alatnya kebetulan saya yang membawa ya. Kita memiliki alat sound level meter. Kemudian selanjutnya membandingkan antara hasil pengukuran dengan alat sound level meter ini dengan melakukan metode prediksi menggunakan UK dot ini. Jadi ya cukup 1 jam saja, tidak usah lama, cukup mengukur lalu lintas 1 jam saja, kemudian dibandingkan hasilnya. Jadi tugas ini nanti bisa dilakukan berkelompok. Tata cara perhitungannya, yang pertama dividing the road scheme into segment. Jadi memisahkan ruas jalan itu menjadi segmen. Nah, bagaimana cara memisahkan segmen ini berbeda ya dengan pengukuran kinerja jalan, cara memisahkan segmennya. Sebentar kita akan bahas. Yang kedua, calculating basic noise level L10, 18 hours, and L10, 1 hour. Jadi menghitung tingkat kebisingan dasar L10, 18 jam, dan L10, 1 jam. Yang ketiga, correction for speed and percentage of heavy vehicle. Jadi mulai yang ini mirip seperti menghitung kapasitas jalan ya. Pertama kapasitas dasar, kemudian dikalikan dengan berbagai faktor penyesuaian.
Nah, ini juga begitu. Yang pertama kita menghitung kapasitas tingkat kebisingan dasarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor koreksi saja. Faktor koreksi yang pertama yaitu correction for speed and percentage of heavy vehicle. Jadi koreksi akibat perbedaan kecepatan dan persentase kendaraan berat. Maksudnya perbedaan ini apa? Jadi dengan standar basic noise levelnya tadi. Jadi misalnya basic noise level itu ditentukan berdasarkan kecepatan 70. Ketika kecepatannya berbeda dari 70, maka diperlukan koreksi. Demikian juga persentase kendaraan beratnya. Ketika perhitungan basic noise level kendaraan beratnya 0, ketika ada kendaraan berat di ruas jalan, nah itu dilakukan faktor koreksi. Yang keempat, correction for gradient. Jadi koreksi akibat kemiringan jalan. Di mana cenderung ruas jalan yang menanjak itu lebih bising daripada ruas jalan yang datar atau menurun. Yang kelima, correction for road surface treatment. Jadi koreksi terhadap jenis permukaan jalannya. Jadi misalnya metode kebisingan basic noise level diukur pada saat menggunakan permukaan jalan ACWC misalnya. Kemudian kalau misalnya jenis jalannya adalah rigid pavement, maka diperlukan adanya koreksi. Yang keenam, correction for distance. Jadi koreksi akibat jarak. Maksudnya apa ini koreksi akibat jarak? Jadi basic noise level kebisingan dasar itu diukur pada jarak tertentu dari tepi perkerasan jalan. Misalnya adalah 10 meter. Ketika nanti lebarnya dari tepi jalan 20 meter, maka perlu ada koreksi jarak. Kemudian yang ketujuh, correction for ground absorption. Ground absorption ini bahan-bahan yang dipergunakan sebagai penutup antara tepi perkerasan sampai rumah. Jadi misalnya ada bahu jalan, kemudian ada taman, landscape, itu akan juga menyerap kebisingan. Yang kedelapan, correction for angle view and screening. Jadi koreksi akibat adanya sudut, kemudian sudut pandang, dan akibat adanya screening ini maksudnya suatu penahan kebisingan, ya, apakah dia berupa dinding ataukah yang jenis lainnya. Yang kesembilan, correction for reflection. Jadi koreksi akibat pantulan. Jadi misalnya di seberang jalan itu ada bangunan bertingkat sehingga ada kebisingan yang dipantulkan. Nah, sebenarnya langkah ke-10, ketika semua koreksi ini sudah kita lakukan, ternyata hasilnya berbeda dari hasil pengukuran langsung dengan menggunakan alat sound level meter, maka perlu adjustment for Indonesian condition. Jadi perlu faktor penyesuaian terhadap kondisi Indonesia. Selisih itulah yang dipakai sebagai faktor penyesuaian. Sebagai ilustrasi, ketika Anda menghitung ya berdasarkan volume lintas, jumlah kendaraan berat dan sebagainya, kemudian Anda hitung kebisingannya, kemudian Anda dapatkan kebisingannya adalah 75 dBA. Sedangkan menggunakan alat, kebisingannya ternyata 80 dBA. Berarti ada selisih lagi 5 dBA. Jadi 5 dBA inilah yang merupakan adjustment for Indonesian condition. Nah, karena kita belum memiliki data untuk penyesuaian kondisi Indonesia, dalam contoh ini saya sampaikan terlebih dahulu contoh yang dilakukan di Australia. Jadi Australia juga mengadopsi metode perhitungan UK dot ini untuk kondisi di Australia. Sedangkan untuk di Indonesia, ya kita harus membuat sendiri.
Yang ke-11 adalah langkah terakhir, yaitu combining contribution from segment. Jadi apabila jalan ini kita bagi menjadi 2 segmen, maka kemudian ketika digabungkan kebisingannya, itulah dikombinasikan menggunakan grafik nanti. Kita akan bahas secara detail satu persatu. Yang pertama, dividing the route scheme into segment. Jadi bagaimana memisahkan ruas jalan menjadi segmen. The route is divided into 2 segments if A. Difference in traffic route gradient median cause noise level variation more than 2 dBA. Jadi apabila perbedaan dari lalu lintas, kemudian kemiringan jalan dan median, itu menyebabkan tingkat kebisingan bervariasi lebih dari 2 dBA. Misalnya ruas jalan bypass Ngurah Rai yang ada mediannya. Jadi karena ada median, maka ruas jalan ini dibagi menjadi 2 segmen. Sehingga kemudian nanti baru kemudian hasilnya digabungkan. Each of the carriageway is measured separately, then combined using chart 11. Jadi Anda bayangkan, misalnya jalan bypass Ngurah Rai, kita bagi menjadi 2 ya. Kita bagi menjadi 2. Misalkan bypass Ngurah Rai ini arahnya utara-selatan. Nah, yang di sebelah timur daripada alat sound level meter kita tempatkan misalnya di timur. Nah, jadi supaya Anda tidak kesulitan membayangkan ya, bayangkan bypass Ngurah Rai arah utara-selatan, kemudian kita menempatkan alat sound level meternya di sebelah timur. Kemudian yang dari median ke tepi timur, itu merupakan segmen 1. Dari median ke tepi sebelah barat itu merupakan segmen 2. Jadi itulah pemisahan segmen jalannya. Jadi bukan maksudnya seperti perhitungan kinerja jalan. Jadi ruas jalan ini dibagi menjadi 2 segmen, kiri dan kanan. Nah, nanti setiap segmen, each of the carriageway, jadi maksudnya setiap jalur ini is measured separately, diukur secara terpisah. Kemudian dikombinasikan menggunakan chart 11, jadi grafik 11. For the far carriageway, the source line will be assumed to be 3.5 meters in from the far curb. Curb, saya kira Anda sudah tahu semua curb ya. Jadi constant yang ada di trotoar itu adalah curb. Ada far carriageway ini maksudnya adalah jalur lalu lintas yang jauh dari alat sound level meter. Jadi tadi kita tempatkan alat sound level meternya itu di timur, maka segmen satunya adalah dari median ke arah tepi timur, itu segmen 1 atau jalur 1. Jalur 2-nya atau segmen 2-nya adalah dari median ke tepi sebelah barat. Nah, yang dari median ke tepi sebelah baratnya inilah yang disebut far carriageway, jadi jalur yang jauh dari alat sound level meter. Diasumsikan sumber kebisingan itu 3,5 meter dari tepi kerep. Dari kerep diukur 3,5 meter ke dalam, itulah dianggap sebagai sumber kebisingan untuk jalur yang jauh ya, jalur far carriageway-nya. Yang kedua adalah calculating basic noise level L10, 18 hour and L10 1 hour. Jadi kita mulai menghitung tingkat kebisingan dasar. Ada 2 tingkat kebisingan dasar. Yang pertama L10 18 jam,
yang kedua L10 1 jam. Nah, kita lihat untuk basic noise level at a reference distance of 10 meter away from the near said carriageway. Jadi tadi sudah ya, yang mana near said carriageway dan far carriageway. Jadi yang segmen satunya itu adalah near said carriageway, segmen 2-nya adalah far carriageway. Is obtained from the traffic flow, speed, traffic composition, gradient, and road surface. Jadi tingkat kebisingan dasar pada jarak 10 meter dari tepi perkerasan jalan, tepi near said carriageway-nya ini, diperoleh dari data lalu lintas, kecepatan, kemudian komposisi lalu lintas, kemiringan, dan jenis permukaan. Sehingga data yang perlu dikumpulkan adalah data volume lalu lintas, kecepatan, kemudian komposisi lalu lintas, kemiringan, dan jenis permukaan jalan. Nah, kalau kita di Denpasar, gradient ini mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi jalan-jalan di kota Denpasar umumnya gradientnya relatif datar ya, sudah mendekati 0%. Sehingga gradient ini tidak perlu kita lakukan pengukuran. For a given traffic flow Q vehicle per 18 hour at a mean speed of 75 km per hour with 0% of heavy vehicle and zero gradient, the calculation of basic noise level L10 18 hours can be obtained using chart 3 or formula. Jadi untuk suatu volume lalu lintas yang besarnya tertentu, yaitu Q, kendaraan per 18 jam, dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nah, ini nanti termasuk Anda nanti pada saat melakukan survei ya, satuannya. Jadi satuannya bisa nanti dicoba. Karena satuan dari metode CORTN ini adalah kendaraan per 18 jam. Jadi satuannya kendaraan, bukan SMP ya. Ini masih satuan kendaraan. Kenapa mereka menggunakan kendaraan? Karena dominannya itu mereka adalah kendaraan ringan dan kendaraan berat di Inggris ya. Sedangkan sepeda motor itu volumenya sangat kecil. Sedangkan untuk kendaraan berat mereka juga sudah cari persentasenya, sehingga satuan yang mereka lakukan bukan PCU, Passenger Car Unit atau SMP, tetapi vehicle atau kendaraan. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 75 km per jam, kendaraan persentase kendaraan beratnya 0, gradien kemiringannya juga 0. Maka tingkat kebisingan dasarnya dapat dilihat pada chart 3. Atau bisa menggunakan rumus ini ya. BNL Basic Noise Level L10 18 jam. Jadi 29,1 tambah 10 log Q dBA. Nah, kita lihat bahwa kebisingan dasar ini diukur pada kecepatan 75 km per jam, persentase kendaraan berat 0, dan gradien atau kemiringannya 0. Nah, berarti ketika nanti berubah kecepatannya dari 75, maka diperlukan faktor penyesuaian. Jadi apalagi di kota Denpasar ya, jalan kecepatan itu rata-rata pasti di bawah 40 km per jam. Nah, tergantung ruas jalannya. Jadi nanti diusahakan untuk lokasi titik surveinya. Jadi ini untuk latihan ya. Lokasi titik surveinya dicari ruas jalan yang ada kendaraan beratnya. Di mana ruas jalan yang ada kendaraan beratnya adalah pada jalan-jalan arteri ya. Jadi bisa nanti di bypass Ngurah Rai atau di bypass di Bagus Mantra ataukah di Jalan Gatot Subroto misal.
Selanjutnya menghitung tadi basic noise level yang 18 jam, sekarang basic noise level yang 1 jam. Jadi untuk yang 1 jam itu menggunakan cat 2, diagram 2. Atau rumusan ini ya, 42,2 tambah 10 log Q. Nah, setelah kita mendapatkan tingkat kebisingan dasar, jadi dalam buku yang saya upload di Oase itu sudah ada contoh ya di bagian belakang, nanti dilihat. Lihat salah satu contohnya. Nanti di sana sudah ada angka-angkanya. Jadi Anda tinggal mencari angka-angka tersebut di dalam grafik maupun tabel yang diberikan. Yang ketiga, correction for speed and percentage of heavy vehicle. Jadi koreksi akibat kecepatan dan persentase kendaraan berat. Jadi jika kecepatannya berbeda dari 75 km per jam, maka menggunakan cat 4 atau menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi ini adalah rumusnya. Di mana V-nya ini adalah kecepatan kilometer per jam, P-nya adalah persentase kendaraan berat. Selanjutnya adalah correction for gradient, jadi koreksi akibat kemiringan. Jadi ini menggunakan cat 6 atau rumusannya sederhana ya, 0,3 kali gradient. The correction to basic noise level applies only for the upward. Jadi maksudnya koreksi akibat gradient atau kemiringan ini adalah untuk yang menanjak saja. Jadi tanjakan, yang turunan tidak perlu dilakukan koreksi akibat gradient. Selanjutnya yang kelima, correction for road surface treatment. Jadi koreksi akibat berbedanya jenis permukaan jalan dengan yang diukur di basic noise level. Nah, ini untuk kondisi di Australia contohnya, karena Australia berbeda ternyata dengan di Inggris, maka dilakukan koreksi seperti ini. Jadi ini adalah tipe perkerasan jalannya, chip seal itu koreksinya adalah plus 3 dBA. Jadi chip seal ini perkerasan di mana kalau kita lihat seperti aspal bis ya, ATB dulu ya. Sekarang mungkin sudah istilahnya menggunakan dia bukan sebagai wearing course-nya ACWC, bisa ini merupakan ACBC atau lebih kasar dari ACBC. Yang kedua adalah Portland Cement Concrete. Jadi ini adalah perkerasan dari semen rigid pavement plus 1 dBA. Dense graded asphaltic concrete ini aspal beton ya. Entah dia ACWC, ACBC itu hampir sama ya. Sedangkan yang chip seal ini yang keras batuannya itu masih kelihatan di jalan. Jadi tidak seperti halus dense graded ini. Jadi kasar permukaan. Jadi kalau Anda surveinya nanti di ruas jalan dengan menggunakan aspal beton, itu kira-kira diperlukan koreksi min 1 dBA. Sedangkan untuk open graded asphaltic concrete, jadi aspal beton bergradasi terbuka, jadi saya kira sudah tahu ya, Anda tahu apa itu gradasi terbuka atau gap graded, di mana komposisi aspalnya yang lebih banyak, ada batuan yang hilang, gradasi yang hilang, maka koreksinya min 5 dBA. Selanjutnya correction for distance, jadi koreksi terhadap jarak ya. Maka koreksi terhadap jarak apabila jarak dari tepi perkerasan
itu berbeda ya, berbeda dengan standar basic noise levelnya. Maka diperlukan faktor koreksi jarak, di mana koreksi jarak itu bisa menggunakan cat 7 atau menggunakan rumusan ini. Yang mana di aksen ini juga sudah ada ya di dalam cat tersebut. Yang ketujuh adalah correction for ground absorption. Jadi ini koreksi akibat adanya penyerapan suara pada lahan atau tanah antara tepi perkerasan sampai ke titik alat sound level meter atau misalnya depan rumah, di mana penempatan alat sound level meter. Jadi apa yang menjadi bahan penutup, apakah nantinya pakai rumputan, apakah menggunakan jenis tanaman, maka harus dilakukan koreksi terhadap penyerapan kebisingan menggunakan cat 8. Jadi dalam koreksi kebisingan berdasarkan ground absorption ini, jadi penyerapan oleh tanah ini, maka dapat juga dihitung berdasarkan tinggi rata-rata tanaman, the mean height propagation, kemudian distance atau jarak, dan proportion of absorbing ground, jadi proporsi dari lahan yang tertutup oleh rerumputan atau tanaman. Bagaimana caranya menghitung proportion of absorbing ground ini? Jadi misalnya antara tepi perkerasan sampai dengan rumah itu ditanami atau tempat alat sound level meter ya, atau alatnya misalnya ditaruh di depan rumah, ditanami rumput, misalnya lebarnya itu 5 meter, ditanami rumput 2,5 meter, berarti proportion of absorbing ground-nya dianggap 50%. Jadi sederhana seperti itu. Maka H ini adalah propagasi ya. H sama dengan 0,5 kali H kecil ditambah I meter, di mana nilai I ini diberikan pada tabel berikut ini. Jadi kalau persentase absorben ground-nya lebih kecil dari 10%, I-nya 0, dan seterusnya. Kalau dia 90% ya, ini bukan lebih kecil sama dengan, harusnya lebih besar sama dengan 90%, maka nilai I-nya adalah 1. Kemudian selanjutnya adalah koreksi akibat ketinggian dari tanam-tanaman. Jadi menggunakan koreksi 0,75 lebih kecil dari H lebih kecil dari D plus 5 per 6. Atau koreksi 5,2 I log 6H min 1,5 per D plus 3,5. Jadi nanti kalau ini setelah Anda mencoba ya, ini mungkin sekarang masih bingung, setelah Anda mencoba latihan soalnya, kemudian melihat di cat-catnya, ini mungkin nanti akan lebih jelas. Correction for angle of view and screening, jadi the presence of building, keberadaan bangunan, such as barrier and houses, jadi misalnya dinding penghalang dan rumah, influence the amount of noise emitted to the receiver. Correction should therefore be applied using chart 9 and 10. Maka akan mempengaruhi, jadi keberadaan dinding, keberadaan rumah di sekitarnya akan juga mempengaruhi kebisingan, maka koreksinya menggunakan cat 9 dan 10. Yang ke-9, correction for the reflection. Jadi koreksi akibat pantulan suara. Yang pertama adalah facade effect. Ini maksudnya apabila alat sound level meter misalnya ditempatkan
di depan rumah. Jadi ada pantulan dari dinding rumah, yaitu maksudnya facade effect. The presence of solid items such as building and barrier will of course reflect the noise to the receiver. Jadi keberadaan bahan-bahan yang padat termasuk juga bangunan, dinding, kemudian akan memantulkan kebisingan ke receiver atau alat sound level meternya. The correction value will vary depend on location of receiver. Nilai koreksi akan tergantung kepada lokasi dari receivernya. Receiver ini penerima kebisingan, yaitu alat sound level meter. For the location of a receiver 1 meter in front of a building facade, the correction is 2.5 dBA. Jadi kalau kita menempatkan alat sound level meter ini 1 meter di depan bangunan, maka akan ada pantulan suara sehingga memerlukan koreksi 2,5 dBA. Yang kedua adalah reflection from opposite facade. Jadi refleksi dari bangunan yang ada di seberang jalan. If there are uniform row of houses along opposite side of the receiver, jadi apabila ada serangkaian rumah di seberang jalan, maka diperlukan koreksi akibat refleksinya atau pantulannya, di mana koreksinya adalah plus 1,5 gamma dBA, di mana gamma adalah B per A plus B. B-nya adalah A-nya adalah mean opening between building, jadi apabila antar bangunan itu ada gap-nya, ada terbuka, ada jaraknya. B adalah mean length of building evaluated along the main road in the vicinity of the reception point. Jadi panjang bangunan yang dievaluasi di sepanjang lokasi pengamatan. Di mana secara umum nilai gamanya itu nanti sudah ditentukan ya nanti pada chartnya. Yang 10, adjustment for Australian condition. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya. Tadi langkah ke-10 harusnya ada penyesuaian untuk kondisi Indonesia. Tapi ini saya berikan contoh, walaupun Australia relatif mirip sama komposisi dan karakteristik kendaraannya, ternyata hasil pengukuran kebisingannya beda ya. Sehingga di Australia sendiri juga dilakukan koreksi. Nah, ini contoh koreksi yang dilakukan di Australia. Itu tergantung pada lokasi sound level meter atau receivernya. Apabila alat sound level meter ditempatkan pada free field ini adalah ruang terbuka ya, maka koreksi yang diperlukan min 0,7 dBA dengan akurasinya plus min 3,6 dBA. Jika receiver atau sound level meter ditempatkan 1 meter di depan bangunan, maka koreksinya min 1,7 dBA atau akurasinya kurang lebih 5 dBA. Jadi ini koreksinya tidak terlalu besar juga ya, hanya 0,7 sampai 1,7 dBA. Nah, langkah yang terakhir adalah combining noise level from segment. Jadi kalau kita memilah tadi ya, bypass Ngurah Rai menjadi 2 segmen, segmen barat dan segmen timur, maka masing-masing segmen itu diukur kebisingannya lalu dikombinasikan menggunakan chart 11 atau rumusan berikut ini. Jadi ini hasilnya akan sama dengan chart 11. Di mana L adalah higher noise level, jadi tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Misalnya antara jalur timur dan jalur barat, yang mana tingkat kebisingannya yang lebih tinggi. Delta different between two noise level, jadi perbedaan atau selisih antara tingkat kebisingan untuk kedua segmen tersebut.
Nah, ini tugasnya ini beda ya. Jadi tugasnya kita tidak seperti ini, nanti tugasnya seperti tadi ya. Ini tugas yang lalu ya, kuliah yang lalu. Jadi tugasnya adalah nanti Anda mengukur kebisingan lalu lintas secara langsung itu tidak masalah ya, hari apa saja boleh, hari Sabtu boleh, hari Minggu boleh. Jadi cukup diukur kondisi 1 jam saja, kemudian dibandingkan hasilnya antara kebisingan real hasil pengukuran dengan kebisingan dari hasil prediksi. Nah, ini adalah pengukuran kebisingan ruas jalan. Nah, nanti contohnya bisa dilihat ya, dilihat kalau memang belum jelas dari contohnya, nanti saya jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya terkait contoh-contoh. Jadi coba nanti dilihat ya, dicari-cari angkanya di cat-cat yang ada. Nah, sekarang saya lanjutkan sedikit terkait dengan pengukuran kebisingan lalu lintas untuk pesawat udara ya. Nah, jadi tadi adalah untuk lalu lintas kendaraan. Nah, sekarang untuk pesawat udara di bandar udara. Nah, itu di Australia itu menggunakan ANEF. ANEF ini adalah Australian Noise Exposure Forecast System. Jadi sistem prediksi kebisingan lalu lintas. Jadi dari mana kemudian mereka mengembangkan sistem ANEF ini? Jadi di Australian Exposure Forecast System. And associated land use compatibility advice for areas in the vicinity of airport. Jadi mereka mengukur kebisingan dari bandar udara ini sekaligus adalah untuk mengatur tata guna lahan di sekitar bandar udara berdasarkan tingkat kebisingannya. ANEF system in Australia developed in 1982 was developed based on NEF system in USA 1960. Jadi sebenarnya Australia itu mengadopsi sistem prediksi kebisingan di bandar udara di Amerika, metode Amerika tahun 1960. Kemudian dilakukan perubahan di Australia sehingga menjadi ANEF. Kalau di Amerika, NEF system. The NEF system is scientific measure of the noise exposure level around airport. Jadi sistem NEF ini merupakan pengukuran ilmiah kebisingan di sekitar bandar udara. NEF can be used to assess average community response to aircraft noise and for land use planning around airport. Jadi kegunaan NEF ini adalah untuk memprediksi kebisingan yang dapat juga merepresentasikan respon dari masyarakat dan juga untuk mengatur tata guna lahan di sekitar bandar udara. NEF takes into account the following factor. Jadi NEF ini memperhitungkan beberapa faktor. Yang pertama di intensity, duration, and spectrum of audible frequency of the noise aircraft take-off, approaches to landing, noise from taxiing, and ground maintenance is not included. Jadi tingkat kebisingan yang diperhitungkan ini adalah pesawat terbang yang take-off, yang lepas landas, kemudian yang landing, yang mendarat, kemudian kebisingan dari taxiing, jadi ketika pesawat bergerak dari runway menuju ke apron dan sebaliknya itu taxiing. Sedangkan untuk maintenance pemeliharaan itu tidak diikut sertakan.
The average daily distribution of aircraft takeoff and landing in both daytime and nighttime. Jadi diperlukan data rata-rata distribusi harian dari pesawat terbang yang take off dan landing, baik untuk kondisi siang hari jam 7 sampai pagi sampai jam 7 malam, dan malam hari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. NS charts are produced for most airports throughout Australia. Jadi hampir semua bandar udara di Australia memiliki NF chart. The chart are maps of the airport and the surrounding localities on which noise exposure contours of 20, 25, 30, 35, and 40 NF units have been drawn. Jadi sebenarnya chart ini sederhana ya, berbentuk sebuah peta. Peta yang memperlihatkan kontur kebisingan 20 ANEF, 25 sampai 40 ANEF. Jadi itu digambarkan dalam bentuk peta kontur kebisingan. These contour define land areas around the airport which are affected by aircraft noise, increasingly so with increasing ANEF value. Jadi semakin tinggi nilai ANEF berarti semakin tinggi tingkat kebisingannya. Kontur dari ANEF inilah yang kemudian dipakai untuk mengatur tata guna lahan di sekitar bandar udara. In the area outside 20 NF, noise is not a significant concern. Jadi tentu semakin jauh dari bandar udara, kebisingan semakin berkurang. Maka di luar 20 NF, kebisingan itu tidak dianggap perlu diperhitungkan. Within the area, from 20 to 25 NF, noise start to emerge as an environmental problem. Jadi antara 20 sampai 25 NF, maka kebisingan ini mulai dianggap mengganggu lingkungan. Above 25 NF, the noise become progressively more severe. Jadi di atas 25 NF, maka tingkat kebisingan ini mulai sangat mengganggu. Jadi kira-kira ini contoh penggambaran kontur kebisingannya ya. Jadi ini adalah runway dari Sydney Kingsford Smith Airport di kota Sydney. Jadi mereka memiliki dua runway seperti ini ya. Jadi ada juga runway yang pendek ke arah ke timur barat. Ini runway-nya arah selatan. Jadi ini adalah kontur kebisingan di sekitar bandar udara. Ini adalah kontur kebisingan ANEF 30, ANEF 25, ANEF 20. Jadi berdasarkan kontur inilah apa yang boleh dibangun di ANEF 30, apa yang boleh dibangun di ANEF 25, apa yang boleh dibangun di ANEF 20. Jadi itu nanti ada tabelnya. Nah, ini adalah tabelnya. Ini adalah tabel tata guna lahan yang kompatibel, yang cocok untuk ANEF tertentu. Misalnya, house and flat, jadi rumah dan apartemen itu bisa dibangun di bawah 20 ANEF. Boleh saja dibangun antara 20 sampai 25 ANEF, tapi dia kondisional. Ada persyaratannya, yaitu bangunan rumah maupun apartemen itu harus ada dinding kedap suaranya, lapisan dinding kedap suara. Sedangkan di atas ANEF 25 itu unacceptable, jadi tidak boleh membangun rumah, apartemen di atas pada kontur di atas 25 ANEF. Nah, demikian juga seterusnya yang lain-lain ya, school, hospital, dan sebagainya. Jadi yang kita lihat di sini heavy industrial asset in all ANEF zone. Ya, jadi makanya kalau Anda misalnya kota Sydney ya, turun di Kingsford Smith Airport Sydney, begitu turun Anda menuju ke lokasi tempat tinggal Anda, menginap Anda, di kiri kanan sekitarnya adalah heavy industry, jadi industri-industri berat, pabrik-pabrik dan sebagainya. Kemudian semakin jauh
dari bandara, mulai light industri, industri ringan, kemudian daerah komersial, dan seterusnya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, actual location of 20 NF contour is difficult to define accurately. Jadi sebenarnya kontur itu, peta kontur itu sulit mengukur kenyataannya di lapangan secara akurat. Karena variasi dari aircraft flight path, jadi karena bervariasinya dari jalur penerbangan pesawat. Within 20 NF to 25 NF, the land is not compatible with residential use. Noise control such as building insulation must be considered. Seperti tadi ya, antara 20 sampai 25 NF itu tidak cocok untuk perumahan. Nah, kalaupun dibuat perumahan, maka harus dipasang dinding kedap suaranya. The NF system is based on survey evidence of the reaction of Australian communities to aircraft noise. Jadi sistem ANEF ini merupakan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap reaksi masyarakat di Australia terhadap kebisingan bandar udara, kebisingan pesawat terbang di sekitar bandar udara. The NF unit incorporates noise level produced by various aircraft operating at an airport, plus a logarithmic function of the daily average number of aircraft noise event, frequency of operation with a certain weighting factor. Jadi dalam perhitungan ANEF itu menyertakan tingkat kebisingan yang diproduksi oleh berbagai jenis pesawat terbang yang beroperasi di bandar udara. Ditambah fungsi logaritmik dari rata-rata jumlah pesawat terbang. Jadi frekuensi beroperasinya yang dikalikan dengan faktor penyesuaian tertentu. Noise of evening or night is weighted to account for increased sensitivity of community to noise. Jadi kebisingan pada malam hari itu dikalikan juga faktor penyesuaian tertentu untuk memperhitungkan sensitivitas masyarakat terhadap kebisingan. If the flight path of an aircraft is known, jadi jika jalur penerbangan pesawat diketahui, the average noise level at any point along to the side of the flight path can be determined. Nah, maka rata-rata tingkat kebisingan pada suatu titik di sepanjang dan di pinggir daripada jalur penerbangan itu dapat ditentukan. If the aircraft flies an operation on the same flight path and daytime, jadi jika suatu pesawat beroperasi pada jalur penerbangan yang sama sekian kali siang hari dan sekian kali malam hari, the partial ANEF value due to the aircraft type can be calculated as follows. Nah, jadi dapat dihitung sebagai berikut. Jadi ini perhitungan ANEF IJ. Jadi nilai ANEF untuk jalur penerbangan I ke J adalah EPN DBIJ tambah 10 log N day and 4 N night dikurangi 88. Jadi ini keterangannya ANEF IJ noise exposure due to aircraft type E on flight path J. Jadi tingkat kebisingan untuk pesawat terbang dengan tipe I pada jalur penerbangan J. EPN DBIJ noise level aircraft type E on flight path J. Jadi tingkat ini EPN DBIJ ini nanti dari tabel ya, dari grafik tingkat kebisingan dari pesawat terbang tipe I pada jalur penerbangan tertentu. N day, jadi jumlah penerbangan selama siang hari. N night, jumlah penerbangan selama malam hari. Selanjutnya, the total
NF at any point on the ground around an airport is composed of all individual noise exposure, some logarithmically produced by each aircraft type operating on each flight path over the period of one day. Jadi selanjutnya nilai total ANEF. Jadi berdasarkan ANEF IJ tadi. Jadi ANEF IJ itu adalah untuk jenis pesawat, sedangkan ANEF T ini adalah untuk total keseluruhan. Jadi ini dijumlahkan. Jadi itu kira-kira ya hanya sebagai gambaran ya, bagaimana sih di Australia itu mereka mengukur kebisingan di bandar udara dan apa kegunaan kontur kebisingan. Selanjutnya kita sedikit bahas mengenai polusi udara ya. Nanti akan mungkin dibahas pada saat kuliah berikutnya di kuliah AMDAL oleh Bu Diana. The major component of the exhaust emission are nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and water. In addition, the emission contains about 3% of the substance listed below. Jadi komponen utama dari emisi kendaraan adalah nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan air. Di mana emisi tambahannya sekitar 3%, meliputi hidrokarbon, karbon monoksida, nitrogen oksida, lead compounds, ini adalah timbal, carbon particle atau smoke, ini adalah asap. The three most important are carbon monoxide, nitrogen oxide, and lead compound. Jadi untuk kesehatan, maka 3 yang paling penting di sini adalah untuk diperhatikan, yaitu karbon monoksida. Jadi pernah diberitakan ya beberapa waktu lampau, di mana orang memanaskan kendaraan di garase dalam kondisi garase tertutup. Kemudian kaca mobilnya itu dibuka, akhirnya mati lemas. Jadi kena karbon monoksida. Kemudian nitrogen oksida, kemudian juga timbal. Jadi sehingga hati-hati juga ya, siapa tahu Anda ada memanaskan kendaraan di garasi, jangan sampai garasinya tertutup. Under condition of bright sun and still air, the hydrocarbon and nitrogen oxide can combine to form photochemical smoke. Jadi pada kondisi langit yang cerah, maka hidrokarbon dan nitrogen oksida dapat berkombinasi membentuk kabut asam. Ini photochemical smoke. The smoke causes eye irritation and is injurious to plant. Asap kabut ini dapat menyebabkan iritasi mata dan berbahaya untuk tanaman. Ini ada beberapa metode untuk menghitung konsentrasi polusi udara. Jadi karbon monoksida ada metode infrared, gas analysis, kemudian hidrokarbon, flame ionization detection, nitrogen oksida, metode kimia, chemical, kemudian lead, metode chemical. Itu adalah metode cara mengukur kadar polusi udara. The physical method have the advantage that they are easily automated and continuous record can be obtained. Many pollutants are toxic, but they are quickly diluted in the air of heavily traffic street. The concentration of most toxic pollutants are as follows. Jadi konsentrasi polusi udara ppd lalu lintas, ini contoh lalu lintas yang padat ya. Karbon monoksidanya kira-kira 10-20 ppm. Nitrogen oksidanya 0,2, kemudian timbalnya 3 mg per meter kubik. Regulasi di Jepang terkait dengan emisi. New motor vehicle tested at the manufacturing stage. For four-stroke engine, the proportion of carbon monoxide should be less than 2.5% for vehicle using petrol as fuel,
1.5% for vehicle using liquefied petroleum gas. Jadi untuk kendaraan baru yang diuji di pabrik, itu untuk kendaraan 4 tak, proporsi karbon monoksidanya harus kurang dari 2,5% untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, dan 1,5% untuk kendaraan menggunakan bahan bakar gas. When idling, the proportion of carbon monoxide should be less than 4.5%. Jadi kendaraan ketika hidup tetapi tidak bergerak, maka persentase karbon monoksidanya harusnya kurang dari 4,5%. Blow-by gas recirculation equipment should be provided. Jadi harus disediakan suatu alat untuk mensirkulasikan gas. Contoh berikutnya ini adalah polusi udara di Jerman. Misalnya untuk CO-nya pada kondisi tidak padatnya 10-20 ppm, tetapi kondisi padat puncaknya itu sampai 150 ppm. Nitrogen oksida itu pada kondisi ekstrim sampai 0,4 mg per meter kubik. Timbal Pb ini sampai 0,02 mg per meter kubik. Kemudian das debu sampai 0,2 mg per meter kubik. Nah, bagaimana tata cara untuk mengurangi polusi udara? Yang pertama adalah increasing the role of public transport. Jadi ini merupakan kondisi utama yang untuk mengurangi polusi, meningkatkan angkutan umum massal. The use of smaller cars, jadi penggunaan kendaraan yang lebih kecil, maksudnya cc-nya lebih kecil. Small car produce much less air pollution than equal number of larger one. Jadi semakin besar cc kendaraan, itu akan memproduksi polusi udara lebih besar juga. Movement of vehicle operation, jadi pergerakan kendaraan di jalan itu juga mempengaruhi polusi udara. Improvement, jadi perbaikan dari sistem operasional kendaraan. The pollution emission vary as the operating condition. Jadi emisi polusi ini bervariasi sesuai kondisi operasi. Concentration of hydrocarbon and carbon monoxide are for greater for idling, low speed, rapid changes for off speed, then they are for moderate steady speed. Jadi polusi udara itu lebih tinggi pada kondisi idling ya, misalnya kendaraan berhenti di lampu merah, kemudian pada kecepatan rendah, atau pada perubahan kecepatan, jadi dari rendah melakukan percepatan ke tinggi. Dibandingkan pada kondisi kecepatan yang rata-rata normal. Jadi dengan kata lain, kalau lalu lintas itu lancar pergerakannya, maka tingkat polusi udaranya juga berkurang. Yang tak berikutnya adalah regular engine maintenance, jadi perbaikan mesin kendaraan secara reguler. Modification of component of fuel, jadi melakukan modifikasi dari komponen-komponen minyak. Jadi saya kira demikian ya kuliah untuk hari ini. Ya, sebelum perkuliahan saya akhiri, mungkin apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Mohon maaf, Prof. Ya. Mau nanya, Bapak boleh record dari kuliah ini diminta depannya? Oh, ya nanti saya inikan ya, nanti saya share di link Oase ya. Jadi semua video perkuliahan nanti bisa dilihat di Oase ya. Nanti saya akan upload di Oase. Baik, Bro. Ada lagi mungkin hal yang ingin ditanyakan? Baik, kalau misalnya belum ada, silakan nanti ditanyakan melalui forum di Oase ya. Demikian perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu pada perkuliahan berikutnya.
Nah, ini untuk hari Senin yang akan datang saya belum tahu ya, apakah itu libur atau tidak, belum ada informasi secara resmi. Apabila libur, ya berarti nanti perkuliahan berikutnya kita undur. Nanti akan saya informasikan lewat WA. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Selamat malam. Selamat malam, Prof. Oke, selamat malam, Bro.